Bisa ntar? Belum nemu, Pak. Siapa yang bisa memberikan contoh striking dari minyak goreng? Silakan. Ada? Oke. Halo Pak, Ya. Pak Azmi. Iya. Tadi saya kan kurang jelas ya Pak. Tadi striking itu apa Pak? Itu ada di materinya. Yang Apa, tadi kalau diistilahkan sepak bola gitu Pak. Striker. Iya. Istilah sepak bola. Striker itu apa? Emang kamu nggak tahu? Enggak, saya bukan pecinta bola. Bahasa Inggrisnya. Oh, bahasa Inggris. Apa artinya striker? Striker. Dalam bahasa Inggris. Itu ada di materinya. Baca deh materinya. Oke, ada yang mau kasih contoh? Penyerang ya Pak? Iya, betul. Nah, Afrida. berarti Kenapa? tadi kan disambungkan dengan materi yang sedang ramai sekarang ya, berita sekarang itu terkait minyak goreng. Kalau sepertinya ada penyerangan, kalau disamakan dengan penyerangan itu dikaitkan dengan bahan-bahan yang sekarang Pak. Contohnya ada Ibu Megawati menyebutkan bahwa kita bisa tidak menggunakan minyak goreng kalau memasak gitu. Terus sekarang kamu buat tidurnya aja. Kira-kira tidurnya. Nggak usah penjelasan ya, tidurnya aja. Judulnya 5 WP. Ya. Sembari menunggu Melan. Minyak goreng langka, subjek, predikat, objek, keterangan. Minyak goreng langka di tengah masyarakat. Minyak goreng langka di tengah masyarakat. Pertanyaannya, itu menyerang nggak? Kan tadi saya contohnya judul yang menyerang. Coba contoh judul yang menyerang. Tadi saya udah nyebut. Ayo, misalnya harga minyak goreng melambung drastis atau melambung tinggi, itu nyerang nggak Pak? Enggak. Terus kayak gimana sih Pak maksud nyerangnya itu? Pak mau nyoba juga? Iya boleh. Bentar. Yuk, apa? Bisa? Enggak boleh bisa. Apa? Bisa? Iya Pak. Apa? Minyak goreng langka di negeri penghasil minyak. Belum menyerang. Ini Pak. Apa? Dahsyatnya harga minyak goreng. Harga minyak goreng belum menyerang. Saya kasih contoh. Rakyat menunggu turunnya harga minyak goreng. Menyerang nggak? Menyerang sih Pak, pasti masyarakat kan ada tanggapan juga, ada komentar kapan nih turun harganya gitu. Iya menyerang Pak, karena itu kayak ngomong ke suatu orang melalui judul tersebut. Karena di situ kan rakyat menunggu turunnya harga minyak goreng, berarti ada pihak yang akan menurunkan harga tersebut. Oke. Seperti sepakat yang lainnya dengan Mita dan Melan? Yumna sepakat? Sepakat Pak. Oke, ya. Pertanyaannya kemudian, siapa yang diserang? Ayo, siapa yang diserang? Pemerintah.
Alasannya apa? Karena kan rakyat nanti kan berkomentar tuh kapan turun harganya. Nah, kepada pemerintah gitu, apakah ada subsidi kah atau ada kebijakan lain kah dari pemerintah itu untuk menurunkan harga minyak goreng gitu? Oke, good. Pertanyaan berikut. Siapa yang menyerang? Rakyat. Alasannya? Alasannya ya karena rakyat itu membutuhkan minyak goreng dalam memasaknya mungkin untuk kebutuhan sehari-harinya. Seperti itu, Pak. Apalagi rakyat juga kan banyak yang membuka usaha yang memerlukan minyak goreng. Kalau harga minyak gorengnya melambung tinggi, maka produk yang mereka jualkan pun akan semakin tinggi juga gitu. Pak, kalau menurut saya, Pak, kalau menurut Mita itu yang menyerangnya itu si penulis, karena kan yang membuat judul dia dan kata kalimat tersebut dia yang menunjukkan untuk pemerintah tersebut. Good. Jadi yang menyerang dari media. Ya. Jadi selalu saja yang menyerang itu penulis. Penulislah yang menyerang. Karena penulislah yang menyuarakan itu. Ya, yang diserang siapa? Bisa pemerintah, bisa rakyat. Kenapa? Ya, mungkin di antara rakyat ada juga sih yang nggak nunggu, ya. Kayak Yumna misalnya, karena orang kaya nggak nunggu harga minyak. Ya, jadi kan dengan begitu saya menyamaratakan, saya sebagai penulis menyamaratakan saya jatuhkan bahwa rakyat menunggu. Paham ya? Tapi kalau rakyat, kan kamu pasti bingung kan kalau saya bilang rakyat, ketimbang berpanjang-panjang nanya, kenapa rakyat gitu ya? Nah, mendingan saya langsung jelasin aja deh. Ya, jadi yang menyerang betul Mita adalah penulis, karena penulis yang membuat judul. Siapa yang diserang? Bisa rakyat, bisa pemerintah. Kenapa? Kenapa pemerintah udah jelas lah ya. Kenapa rakyat? Karena saya sudah memvonis bahwa rakyat menunggu. Meskipun saya tahu ada beberapa pihak dari rakyat yang tidak menunggu. Ini jelas? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Antar jelas? Jelas, Pak. Oke. Yang lain? Jadi cowoknya cuma antar doang ya? Ada, Pak. Antar sama Muhammad Fahru Rozi. Nggak hadir ya? Kayaknya saya jarang. Sesungguhnya, sorry. Itu si wartawan cuma minjem mulutnya doang gitu. Kenapa? Karena si narasumber sudah di wartawan arahkan untuk mengatakan apa yang wartawan mau. Iya apa iya? Iya apa iya? Iya, Pak. Pertanyaan-pertanyaan si wartawan itu mengarahkan si narasumber untuk menjawab sesuai yang dia inginkan. Ya. Jadi wartawan itu sebenarnya cuma minjem karena dia nggak boleh ya untuk mengomong atau menulis omongannya sendiri, pikirannya sendiri di dalam tulisan. Hukumnya haram, udah bilang kemarin. Haram yang berlaku bagi setiap orang kan gitu. Ya, maka dia gunakan si narasumber untuk mengatakan apa yang dia mau. Contoh deh, kamu bisa lihat bagaimana Najwa mengarahkan narasumbernya untuk sesuai yang dia inginkan. Iya apa ya? Ya. Iya, Pak. Jadi wartawan tuh jauh lebih pintar, wartawan tuh jauh lebih cerdas gitu loh. Kalau dibilang wartawan tuh bodoh karena tukang nanya,
Yang bodoh itu yang jawab. Ya, jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Jadi itulah provocative statement. Bagaimana judul itu mampu mempengaruhi orang ya untuk melakukan apa yang penulis inginkan. Ya. Kemudian yang ketiga, declarative statement. Itu isinya hanya pernyataan, hanya pengumuman. Ya. Siapa yang bisa kasih contoh? Tadi saya nyebut siapa? Afrida nggak jadi-jadi mulu. Afrida, kasih contoh yang deklaratif. Tentang apa, Pak? Kasih contoh, kamu buat judul tentang deklaratif. Iya. Maksudnya tentang yang lagi hangat. Apa Bisa aja sih. yang kamu mau. Kalau misalnya Jokowi mengumumkan pembukaan Asian Games 2018, kayak gitu bisa, Pak? Apa-apa, ulang-ulang. Jokowi mengumumkan pembukaan Asian Games 2018, Pak. Kata mengumumkannya nggak perlu, Afrida. Jadi cukup Jokowi membuka Asian Games. Gitu. Oh iya. Itu sudah pengumuman. Iya apa iya? Jadi nggak usah lagi ada kata mengumumkan. Oh iya. Yang mengumumkan itu medianya. Yang mengumumkan itu wartawannya. Jokowinya ya cuma membuka gitu loh. Ya. Oke. Sampai sini, ya makasih Afrida. Sampai sini semuanya jelas? Afrida, kamu punya kakak yang lulusan TGP ya? Lulusan PB ya? Iya, Pak. Siapa namanya? Rifda. Dia kenal saya? Kenal, Pak. Dia udah cerita ke kamu? Cerita apa? Dia cerita ke kamu? Cerita. Jadi kamu masuk PB itu gara-gara kakak kamu gitu ya? Enggak sih, Pak, emang saya tertarik juga sama bidang jurnalistik. Oke. Jadi sekarang Rifda kerja di mana? Siapa Rifda ya? Kakak kamu siapa? Iya. Rifda. Kakak kamu? Hah? Rifda. Rifda. Sekarang kerja di mana? Di ini, Pak, FEB UI. Tapi juga media juga kan? Kenapa? Di media juga kan? Iya. Oke. Salam aja dari saya. Ya. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Oke, kembali. Semuanya udah jelas apa yang dimaksud dengan deklaratif? Jelas? Bapak, Ya. saya Fitria Zaunisa. Saya jawab izin untuk off cam, Pak, karena saya sekali mau ke toilet, Pak. Oh iya. Ya udah, kalau ke toilet usah bilang-bilang nanti nular. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih sama-sama. Ada lagi yang lain? Yang mau bertanya? Kalau kamu perhatikan antara striking, kemudian provokatif, kemudian deklaratif, itu sesungguhnya adalah level-level ya, tingkatan-tingkatan dari mempengaruhi. Iya apa iya? Ini tambahan ilmu aja ya. Tambahan ilmu. Tingkatan mempengaruhi itu ada 6. Ya. Yang pertama adalah informatif atau deklaratif. Hanya menginformasikan, hanya mengumumkan, hanya menyatakan. Itu level yang mempengaruhi yang paling awal. Yang pertama. Ya. Setelah menyatakan, mengumumkan, kemudian menginformasikan, maka level keduanya adalah persuasif. Bujuk rayu. Ya. Membujuk orang untuk melakukan sesuatu. Merayu orang untuk melakukan sesuatu.
Kalau soal merayu, saya yakin Antar lebih jago dari saya, ya. Jadi nggak usah saya kasih contoh ya, kata merayu itu seperti apa. Oke, level ketiga itu adalah apa? Provokatif. Jadi provokatif itu ada pada level ketiga. Karena dia mempengaruhi orang secara langsung pengaruh gitu loh. Membujuk nggak bisa, nggak mempan, dirayu nggak mempan, maka langsung dipengaruhi. Ya. Jadi provokatif itu level ketiga. Kalau dipengaruhi masih nggak mempan, maka orang melakukan level keempatnya adalah propaganda. Ya. Tadi misalnya, kalau bicara soal apa ya? Soal apa nih kira-kira yang enak untuk mempengaruhi? Ada punya ide? Soal apa kira-kira yang enak untuk dipengaruhi? Soal lebaran yatim misalnya, soal santunan yatim, soal sumbangan ke yatim misalnya. Ya. Kalau dipengaruhi nggak bisa, dari itu yang saya buat tulisan tentang lebaran yatim itu nggak berhasil, ya orang nggak nyumbang meskipun telah baca tulisan saya, maka saya melakukan propaganda. Propaganda itu ya salah satunya bentuknya adalah iklan. Saya mengiklankan tentang positifnya atau kebajikannya atau pahalanya dari kita memberikan santunan misalnya. Ya. Jadi saya sampaikan, kamu tahu nggak, kalau bersedekah itu bisa menyelamatkan kamu dari musibah loh. Ya, itu salah satu contoh dari kehebatan sedekah. Ya. Saya propagandakan tuh bahwa kalau kamu bersedekah, ya, kalau kamu nyumbang anak yatim, maka ya, kalau misalnya kamu dicopet, insya Allah gitu, karena sedekah kamu, orang itu nggak bisa nyopet, gitu. Dompet kamu aman. Ya. Saya propagandakan itu, saya iklankan itu, saya sampaikan berulang-ulang. Jadi level keempatnya adalah propaganda. Level kelimanya itu agitasi. Kalau tadi mempengaruhi, kemudian kalau propaganda itu mempengaruhi secara berulang-ulang, memaksa dengan halus, maka kalau agitasi itu memaksa dengan terang-terangan, memaksa dengan langsung, memaksa dengan kasar, itu agitasi. Kita paksa dia supaya nyumbang, gitu ya. Nyumbang kok dipaksa, kan gitu ya. Kita paksa dia, itu agitasi level kelima. Kasar, pokoknya kalau lo nggak nyumbang, awas aja ya. Misalnya kita ngomong kayak gitu, ya. Kalau nggak berhasil juga, maka level terakhirnya adalah brainwash. Apa brainwash? Cuci otak. Kita kasih pengertian-pengertian doktrin-doktrin ke dia supaya dia tahu bahwa menyumbang itu harus, gitu. Ya, brainwash. Ya, jadi saya ulang, ada 6 level dalam mempengaruhi. Yang pertama adalah informatif, yang kedua adalah persuasif, yang ketiga provokatif, yang keempat propaganda, yang kelima agitatif atau agitasi, ya, yang keenam adalah brainwash. Ya, ini tambahan ilmu aja. Oke, kembali ke materi. Ada yang bertanya untuk jenis judul yang ketiga, deklaratif? Kalau nggak ada, lanjut yang keempat, label atau etiket. Etiket itu aslinya bahasa Belanda. Ya. Tulisannya etiquette, pakai ki, pakai
gitu ya, etiquette. Kalau bahasa Indonesia label. Label itu artinya gini. Kalau kamu beli sirup, kemudian di depan botol itu ada kertas yang bertuliskan merek sirup, maka itulah label. Paham? Paham? Ya. Jadi kalau kamu Paham, beli sirup, di depan di botolnya itu ada kertas yang bertuliskan mereknya, maka itulah label. Jadi kira-kira judul yang label, jenis judul yang label itu seperti apa ya? Who knows? Siapa yang tahu? Kira-kira judul yang label itu seperti apa ya? Siapa yang tahu dan siapa yang bisa berikan contoh? Silakan. Baru Rozi, baru muncul ya kamu. Silakan, kamu berikan contoh. Dari tadi kemana aja? Tadi rumah saya ada pemadaman listrik, Pak. Oh, Jadi saya baru bisa ikut sekarang. Absen juga nggak bisa tadi pagi. ya udah itu resiko kamu lah.